Skandal besar kembali mengguncang dunia peradilan di Indonesia. Kali ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, diduga terlibat dalam kasus suap senilai 60 miliar rupiah. Siapa sebenarnya sosok hakim senior ini? Bagaimana perjalanan karirnya hingga bisa menjabat posisi penting di salah satu pengadilan tersibuk di Indonesia? Dan seperti apa harta kekayaannya yang sempat membuat publik terkejut? Semua akan kita bahas secara lengkap dan eksklusif dalam video ini. Simak sampai akhir. Muhammad Arif Nurianta bukanlah sosok baru di dunia peradilan Indonesia. Ia dikenal sebagai hakim senior yang pernah menangani berbagai kasus penting. Lahir pada tahun 1967 di Jawa Timur, Arif memulai karir hukumnya sejak tahun 1990-an. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, karirnya sebagai hakim terus berkembang secara perlahan namun konsisten. Ia pernah bertugas di berbagai pengadilan negeri di daerah, seperti PN Jember dan PN Surabaya, sebelum akhirnya menempati posisi strategis di Jakarta. Berkat ketekunannya, ia dipercaya menjabat sebagai wakil ketua, dan pada tahun 2022 diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. PN Jaksel sendiri dikenal sebagai salah satu pengadilan tersibuk di Indonesia karena sering menangani perkara-perkara besar yang menyita perhatian publik, mulai dari kasus korupsi, sengketa internasional, hingga gugatan dari kalangan selebritis. Karir dan reputasi. Di dunia peradilan, nama Arif pernah menjadi sorotan karena dikenal sebagai sosok yang tenang namun tegas. Ia pernah menangani sejumlah kasus besar, seperti sengketa korporasi dan perkara pidana yang melibatkan publik figur. Namun, citra positif itu mulai pudar setelah muncul dugaan mengenai gaya hidup mewah dan kekayaan yang dianggap tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai pejabat negara. Bahkan sebelum kasus ini ramai diperbincangkan, Arif sudah sempat masuk dalam pemantauan lembaga pengawas internal, Watchdog, menyusul laporan masyarakat yang menyoroti dugaan adanya lobi perkara dan pertemuan dengan sejumlah pengacara di luar jam kerja. Kasus suap 60 miliar. Kasus suap yang melibatkan Muhammad Arif Nurianta terbongkar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal April 2025. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai lebih dari 12 miliar rupiah, serta sejumlah dokumen dan catatan keuangan yang mengarah pada aliran dana total mencapai 60 miliar rupiah. Uang itu diduga berasal dari pihak-pihak yang ingin memenangkan perkara tertentu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Lalu, perkara seperti apa yang sedang dihadapi? Arif diduga menjadi bagian dari sindikat mafia peradilan yang menjual putusan hukum kepada pihak yang bersedia membayar. Menurut KPK, uang suap itu tidak hanya diterima langsung oleh Arif, tetapi juga disalurkan melalui pihak ketiga, termasuk pengacara, staf pengadilan, hingga oknum panitera. Dari penyelidikan awal, modus suap ini tergolong klasik, namun dilakukan secara rapi dan terorganisir. Berikut skema yang diduga digunakan Arif dan jaringannya. Pengacara melakukan pendekatan awal kepada perantara, biasanya staf atau panitera. Setelah kesepakatan tercapai, uang suap disetor secara bertahap. Uang disamarkan dalam bentuk tunai, valuta asing, bahkan aset digital seperti kripto. Putusan akhir biasanya menguntungkan pihak yang menyuap, bisa berupa pengurangan hukuman, pembatalan dakwaan, atau kemenangan gugatan. Salah satu kasus yang kini tengah didalami KPK adalah sengketa antara dua perusahaan properti besar. Perkara inilah yang diduga menjadi jalur awal masuknya dana suap hingga puluhan miliar rupiah. Harta kekayaan mencurigakan. Salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik dalam kasus Muhammad Arif Nurianta adalah soal harta kekayaannya yang mencurigakan. Sebagai pejabat negara di bawah Mahkamah Agung, penghasilan resmi seorang ketua pengadilan negeri, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya, diperkirakan hanya berkisar antara 40 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per bulan. Namun, saat publik mengakses laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, milik Arif yang terakhir dilaporkan pada tahun 2023, banyak yang dibuat terkejut. Dalam laporan itu, kekayaannya tercatat lebih dari 30 miliar rupiah, terdiri dari berbagai aset bernilai tinggi. Beberapa aset yang dimiliki Arif antara lain, rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi yang diperkirakan bernilai sekitar 12 miliar rupiah. Rumah ini dibangun dengan arsitektur modern tropis dan dilengkapi dengan kolam renang, ruang gym pribadi, serta ruang tamu mewah. Tanah dan villa di Batu,
Malang, Jawa Timur, yang merupakan kawasan elit dengan udara sejuk. Villa ini sering digunakan untuk kegiatan retret keluarga dan diperkirakan memiliki nilai pasar mencapai 3 miliar rupiah. Rumah kos 2 lantai di Surabaya Timur, yang disewakan kepada mahasiswa dan disebut menghasilkan pendapatan pasif sekitar 20 juta rupiah per bulan. Namun, yang paling mengejutkan tim penyidik KPK adalah temuan satu unit apartemen mewah di kawasan Orchard, Singapura, yang tidak tercantum dalam laporan LHKPN. Apartemen ini diduga dibeli atas nama istrinya dan dibayar lunas menggunakan rekening luar negeri. Sebagai pejabat negara, Arif seharusnya tidak bergaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Namun kenyataannya, ia justru tampil mencolok, terutama dalam kepemilikan kendaraan pribadi. Dalam LHKPN, tercatat sejumlah kendaraan mewah, Mercedes-Benz S450 tahun 2022, senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Toyota Alphard tipe tertinggi dengan nilai sekitar 1,2 miliar rupiah. Harley Davidson Softail, sebuah motor gede, moge, yang biasa digunakan untuk touring bersama komunitas motor eksklusif. Selain kendaraan tersebut, tim penyidik juga menemukan beberapa kendaraan mewah lain di garasi rumah Arif, namun tidak terdaftar atas nama pribadinya. Salah satunya adalah Lexus RX 500 HF Sport, yang diduga atas nama adik iparnya. Tak hanya aset fisik, dalam laporan keuangannya Arif juga mencantumkan deposito di 3 bank berbeda dengan total nilai mencapai 4,5 miliar rupiah. Saham di 5 perusahaan, salah satunya di sektor properti dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan nilai investasi sekitar 1,8 miliar rupiah. Emas batangan dan perhiasan senilai lebih dari 700 juta rupiah yang disimpan di brankas rumah dan bank swasta. Namun, tim forensik keuangan KPK menemukan transaksi mencurigakan yang melibatkan pembelian aset digital serta transfer dana ke rekening luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 15 miliar rupiah dan tidak tercatat dalam LHKPN. Hal lain yang menarik perhatian penyidik adalah gaya hidup konsumtif Arif dan keluarganya. Beberapa barang yang dimiliki Arif antara lain koleksi jam tangan mewah, termasuk merek-merek terkenal seperti Patek Philippe, Rolex, dan Audemars Piguet, dengan total estimasi nilai sekitar 1,2 miliar rupiah. Lukisan karya pelukis Indonesia ternama dan patung perunggu antik, beberapa di antaranya bahkan tidak diasuransikan. Keanggotaan klub golf elit dan komunitas motor eksklusif, dengan biaya tahunan keanggotaannya yang bisa mencapai puluhan juta. Beberapa perjalanan ke luar negeri yang tidak tercatat sebagai perjalanan dinas, seperti ke Eropa dan Jepang, dilakukan bersama keluarga dan menginap di hotel bintang 5. Saat ini, tim penyidik KPK telah menyita sebagian besar aset milik Arif, termasuk kendaraan, dokumen transaksi tanah, dan brankas rumah. Selain itu, 4 rekening bank milik Arif dan keluarganya telah diblokir. KPK juga bekerja sama dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk menelusuri aliran dana mencurigakan yang diduga bersumber dari praktik suap. Jika seluruh aset tersebut terbukti berasal dari tindak pidana, maka negara berpotensi menyita lebih dari 60 miliar rupiah kekayaan ilegal.